Kali ini kita coba cek kembali tanaman yang ada di greenhouse. Kebetulan untuk golden melon usia sudah memasuki sekitar 56 HST ya. Alhamdulillah sudah hampir dari awal kita tanam sampai sekarang ini kita tidak menggunakan pestisida, tapi ya alhamdulillah masih tetap aman ya. Bisa dilihat ya, walaupun memang masih banyak sekali ya hama-hama, kutu-kutuan ya, dan juga beberapa jamur, tapi secara keseluruhan dan hasil buah sudah bisa kita lihat sendiri ya. Dan yang sudah kuning sebelah sini ya, sudah kuning banget nih. Nah ini di usia, kelihatan nggak? Nah ini sekitar berat 1,8 atau 2 kilo mungkin ya. Nah dan buah-buah yang lainnya bisa dicek ya, sudah mulai pada menguning. Ini juga sama ya. Ini beratnya sekitar 1,8 atau 1,7 ya kurang lebih. Gitu. Jadi secara keseluruhan ya semua berjalan dengan baik ya, walaupun memang dari setiap tanaman ada saja buah yang telat, buah yang kecil ya, itu hal yang umum ya. Nah, contoh ini memang penanamannya telat ya. Nah, dari segi pohon juga masih kecil ya, karena waktu itu pohonnya mati ya, akhirnya kita sulam seperti itu. Dan bahkan sampai usia sekarang baru ada yang masih perlu dipolinasi ya, seperti ini ya. Ini juga sama, ini kemungkinan telat hampir 30 hari ya, kebetulan ada bibit baru. Nah ini yang tanaman kemarin yang sebelumnya kita sudah review, sudah usia seperti ini, tapi ternyata di tanamannya dimakan oleh cacing-cacingan ya, sama ulat kemarin ya, seperti itu. Nah pada intinya apapun yang nanti kita akan tanam ya, khususnya di melon, perlu kita ketahui bahwa walaupun tanpa pestisida sebenarnya bisa ya gitu. Yang pertama dari sisi biaya juga jadi lebih hemat, dan dari sisi tingkat kesehatan juga mudah-mudahan bisa lebih sehat ya. Pastinya kita mencoba bagaimana seminimal mungkin tanpa kita gunakan pestisida, kecuali saat sterilisasi ya. Bisa dilihat kutu-kutuannya ini banyak sekali ya, oteng-oteng terutama khususnya di sini ya. Ini berterbangan, kalau kita lihat ini banyak sekali itu. Kalau kita cek keseluruhan, bisa kita muter, kita keliling ya. Ya kalau dari segi pertumbuhan sih cukup lumayan tanpa pestisida ya. Memang kita tidak sama sekali gitu. Walaupun memang ada beberapa tanaman yang telat ya. Contoh seperti ini. Ini kenapa bisa ukurannya lebih kecil atau telat, belum berwarna? Karena saat polinasi posisinya ada di cabang yang atas, sehingga waktu dari penanaman juga pembuahannya juga akan lebih lambat ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan kan semua tanaman yang ada di sini atau buah melonnya semua insya Allah sudah jadi semua, walaupun ada beberapa yang tertinggal dan usianya ada yang beda-beda ya, memang karena kita sulam ya. Ini juga sama nih, masih kemungkinan ini kurang bagus ya kalau buah seperti ini. Karena target kita dari 1,5 ya, mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa menyusul. Walaupun bercak daun ini sudah mulai muncul ya di usia seperti ini, insya Allah ini masih tergolong aman ya, karena posisi buah sudah mulai menguning dan besar gitu. Nah itu insya Allah masih aman, jadi tidak perlu khawatir. Yang pasti bisa dilihat dari sisi daunnya, bagian bawahnya ini masih sehat sebenarnya ya. Ini baru hanya mungkin gejala atau apa gitu ya, kita juga belum begitu paham untuk penyakit-penyakit yang seperti ini ya. Ya kalau dilihat aman lah mudah-mudahan ya, walaupun ada yang 1 kilo ya, ini kemungkinan ini 1,2 lah kemungkinan, walaupun 1,2 kilo, tapi mudah-mudahan kalau dihitung rata semuanya 1,5 ya, 1,5 kilo lah mudah-mudahan. Nah ini yang kecil banget nih. Nah di usia seperti ini yang paling penting kita adalah nanti
bagaimana mengatur tingkat kemanisan ya. Kemarin sudah kita pupuk di hari sebelumnya itu di 55 HST, kita pupuk di KNO putih ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tanaman melon ya, khususnya di media tanah seperti ini, maka di usia atau di pemupukan sekitar terakhir ini sudah fokus kepada KNO putih. Artinya tingkat K-nya yang lebih tinggi. Ya, jangan sampai nanti N-nya yang tinggi. Nah, itu tidak akan membuat buah manis nanti ya. Kita cek lagi beberapa tanaman. Oh, ini nih. Ini kemarin sebenarnya sempat ini ya. Sempat apa namanya? Kekeringan. Tapi ternyata setelah dicek kemungkinan ini ada ulat juga ya. Coba sini. Nah. Ini kemarin sempat kekeringan, jadi kita tinggal beberapa hari ya. Kalau tidak ada ulat di sini berarti ini tandanya kemarin sempat kering ya. Karena kebetulan kita tinggal, terus juga tim tidak ngecek bahwa ininya mampet ya. Nah, itu yang paling penting adalah pengecekan drip tetesnya ini, karena khawatir kemarin hampir 3 hari panasnya luar biasa ya. Jadi posisi tanah itu mengering dan menutupi aliran air yang ada di sini, sehingga air yang nanti mesin nyala airnya tidak mengalir ke dalam polybag. Nah, itu yang sering terjadi ya, ketika kita lupa dan tidak mengecek, akhirnya ya sayang ya, ini buah sudah mulai 1,5 tapi tanamannya keburu kekeringan seperti itu. Nah, itu juga perlu kita cek secara rutin ya, sehingga kita tidak tidak kelupaan. Karena kemarin saya tinggal 2 hari ya tidak ngecek ke dalam greenhouse beberapa hari, akhirnya ya seperti inilah. Dan karyawan juga tidak ngecek secara detail keseluruhan yang ada tanaman yang ada di sini. Ada beberapa tanaman kita juga yang memang kekeringan kemarin ya. Itu juga, dan ini nih sayang banget ya. Tapi kalau ini, nah ini sayang banget ya. Tapi kalau dari segi keseluruhan semuanya hampir ya, mudah-mudahan sih hanya beberapa dari perbaris ini, hanya beberapa tanaman lah. Nah, ini juga sudah kuning banget nih sini ya. Nah, yang kendala selanjutnya adalah ini, kena oteng-oteng ya. Nih, ini daunnya acak-acakan, hancur ya. Ini dimakan oteng-otengnya. Belum lagi kupu-kupu ya. Tuh, telurnya sudah mulai ini, nanti telurnya jatuh ke tanah, terus telur ulatnya jadi telur kupu-kupu ini jadi ulat. Nah, ulatnya menggerogoti itu, menggerogoti batang dari si tanaman melon seperti itu ya. Banyak sekali yang perlu kita nanti cek, dan hari ini kita akan coba cek semua keseluruhan tanaman, apakah nanti kita akan hitung berapa jumlah buah yang berhasil ya. Biasanya sih kadang dari 100% 80% yang siap panen gitu, atau bahkan pernah kita sampai sekitar 70% pernah kita juga ya. Jadi yaitu gimana sikon cuaca juga ya. Kalau triknya luar biasa karena kita tidak ada exhaust ya, terus kitanya lupa teledor terkait dengan drip tetes ini mengering, akhirnya ya itu tadi ya. Banyak sekali kendala dan lain hal, terutama dalam perawatan melon. Yang pasti dalam perawatan melon ini kita perlu telaten ya, harus telaten, jangan sampai tertinggal, jangan sampai ditinggal ya. Semua SOP-nya harus dijalankan, jika tidak ya seperti tadi ya, tanaman tadi tuh bisa mati, layu atau apa itu. Ini kalau nggak salah waktu kemarin telat pengairan itu cuma 1 hari telat ya. Karena media tanam yang ada di sini sangat kecil ya. Jadi mungkin si akar tadi juga ketika akar mencari sumber air, mencarinya terlalu kering dan akarnya mati ya, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mati juga seperti itu. Ya, pada intinya sih di usia seperti ini perawatannya adalah masih tetap menjaga dan melihat-lihat
mana tanaman yang sekiranya yang pasti dalam pengairan ya. Yang kedua, mungkin kalau ada kutu-kutuan bisa kita langsung ambil ya. Karena kita kalau semprot ini kemungkinan kurang ini ya. Udaranya juga tidak terlalu bagus, jadi disarankan tidak disemprot ya di usia seperti ini. Yang pasti fokus nanti ke tingkat kemanisan dari si buah. Mudah-mudahan sih break yang nanti kita coba sudah tanam ini nyampe di minimal 14 ya. Alhamdulillah sampai 16 juga. Alhamdulillah, biasa waktu itu sempat kita sampai 16, tapi biasanya kita di 14-15 lah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share. Insya Allah kita akan panen di tanggal 9 Agustus ya. Ini usia 56, mudah-mudahan nanti di 9 Agustus atau sebelumnya. Pokoknya awal Agustus. Buat teman-teman yang lokasinya dekat dengan kami, bisa langsung datang ke Umah Tani ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani ini, bisa kita sharing, bisa mudah-mudahan kita semangat, bisa berbagi inspirasi, berbagi informasi terkait pertanian, perikanan, dan peternakan. Jangan lupa share dan ikuti media sosial kami yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.